Pemirsa, sekelompok pelajar di Tangerang, Banten menyerang sebuah sekolah dengan menggunakan mercon hingga senjata tajam. Akibat tindakan anarkistis itu, sejumlah fasilitas sekolah pun rusak. Rekaman video amatir ini melihatkan tindakan anarkis kelompok pelajar saat menyerang sebuah sekolah di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Sambil membawa senjata tajam, batu, dan mercon, kawanan siswa ini melempari sekolah yang dianggap musuhnya. Ironisnya, aksi penyerangan berlangsung dalam kondisi aktivitas jam belajar mengajar. Akibatnya, sejumlah murid yang berada di dalam sekolah terluka akibat terkena lemparan batu. Tak perlu waktu lama, 19 pelaku penyerangan telah diamankan. 16 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Setelah kita lakukan pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara, kita sudah tetapkan 16 orang sebagai pelaku. Kemudian dari 16 orang ini semuanya anak di bawah umur ya. Dari hasil pemeriksaan, motif penyerangan dilatar belakangi permusuhan lama pelajar antar sekolah. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Astagfirullahaladzim, tawuran antar pelajar ini sudah terlalu sering terjadi ya Ustaz, dan sepertinya sulit sekali untuk dihentikan. Ustaz, kita beralih ke hal lain di luar tawuran itu sendiri Ustaz. Sebetulnya kedudukan pelajar dalam Islam itu seperti apa sih Ustaz? Seberapa besar peran para pelajar ini, para remaja ini kepada masa depan negara dan agama itu sendiri? Itulah ya, bahkan kalau kita lihat kita prihatin sekali karena kalau di dalam agama yang namanya pelajar atau mencari ilmu itu fardhatun ya ala muslimin wal muslimat. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi seluruh orang muslim, mau baik itu perempuan atau laki-laki ya. Itu wajib sekali. Dan kemudian spirit yang namanya agama Islam itu keilmuan. Karenanya yang diturunkan pertama kali saja Iqra, ya, spirit untuk mencari ilmu gitu. Jadi beragama itu harus dengan ilmu begitu. Masuk surga itu harus dengan ilmu begitu ya. Diawali dengan ilmu Iqra begitu ya. Jadi intinya bagaimana kedudukan ilmu itu menjadi sangat penting, bahkan dengan ilmu itulah kemudian kita juga bisa diantarkan ke dalam ketaatan, di dalam keikhlasan agar supaya kita mendapatkan jannah gitu ya. Nah, karenanya kalau kita lihat betapa majelis-majelis ilmu itu menjadi majelis-majelis zikir gitu ya. Majelis ilmu itulah yang kemudian membawa kemuliaan. Ya, utul ilmal darajat, kata Allah, itu ditinggikan derajatnya orang-orang yang berilmu tadi gitu. Nah, jadi kebayang nggak kalau misalnya kita lihat seringkali ulama-ulama menyebutkan gitu, ketika orang-orang soleh yang tidak berilmu itu akan juga sulit ya, tetapi ketika orang-orang soleh yang juga berilmu itulah orang-orang yang kemudian lebih mudah lagi gitu. Nah, jadi intinya kesolehan itu perlu dilengkapi dengan keilmuan agar supaya kesolehannya akan meningkat atau ditinggikan derajatnya gitu. Nah, jadi ketika ada pelajar yang kemudian ya seharusnya dia menjadikan amal-amalannya sebagai pengantar kunci atau kendaraan ke surganya, pengantar amal-amal baiknya, amal jariahnya, tetapi justru kemudian disia-siakan, ya ini kemudian jadi tidak amanah. Seorang pelajar yang harusnya belajar malah kemudian tawuran gitu. Ini kan jadi tidak amanah. Ya, dititipkan oleh orang tuanya, diberikan amanah, ya kan, dibayarkan sekolahnya dan lain-lain, jadi tidak amanah. Jadi ini sangat memprihatinkan, apalagi kemudian pemuda-pemuda ini dengan sengaja gitu ya melakukan ini semua dan kemudian menjadi kebiasaannya, ini kan lebih memprihatinkan lagi. Ya, jadi perlu ada penanganan khusus lah menurut saya, satgas khusus yang kemudian bisa hal-hal yang seperti ini direjus ya, atau kemudian mungkin bisa dihilangkan. Ya, kesolehan ini harus diimbangi juga dengan keilmuan. Lalu Ustaz, bagaimana Islam sendiri menilai masalah-masalah pada remaja? Misalnya gini, adakah ganjaran khusus untuk kenakalan remaja atau anak di bawah umur? Seperti kalau hukum di Indonesia ini kan ada hukum untuk anak di bawah umur. Apakah dalam Islam juga ada seperti itu, Ustaz? Ya tentu ya, seorang mukallaf itu dalam Islam itu disebutkan ketika dia sudah akil balik. Ketika akil balik barulah buku hisabnya itu diberlakukan. Sebelumnya itu tidak ada pencatatannya gitu ya. Tapi yang ada itu bonus gitu ya. Kalau misalnya sebelum buku itu diberikan atau dibuka catatannya, terus dia melakukan kebaikan, itu bonus-bonus ya.
yang dia dapatkan itu, ya baik dia dan orang tuanya. Tetapi ketika belum akil balik ya belum gitu. Jadi ketika sudah dimasukkan dalam akil balik, itulah kemudian masuk ya. Nah, makanya ada penetapan perbedaan pandangan terhadap kenakalan remaja, kenakalan anak-anak ya, atau misalnya kriminalitas dalam remaja dan lain-lain. Ini juga harus dilihat dari bukan hanya sisi secara psikologis, tetapi juga sisi keagamaan. Seorang pemuda itu kita bisa pahami begini, ada yang namanya 7 golongan yang dinaungi di yaumil akhir. Ini penting sekali digarisbawahi. 7 itu salah satunya ya seorang pemuda ya, yang kehidupannya itu terikat dengan masjid, artinya memakmurkan masjid, artinya di dalam masa mudanya, di dalam usia mudanya, kepemudaannya itu mereka itu berkhidmat untuk menegakkan agamanya. Nah, jadi ini adalah catatan di mana pentingnya peran seorang pemuda ketika dia menegakkan atau berdakwah untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan agamanya. Nah, ini yang menjadi highlight ya, pemuda gitu ya. Jadi artinya penting sekali, bahkan kalau kita lihat agama Islam ini ya, Rasulullah SAW itu dibantu oleh para pemuda-pemuda hebat di zamannya, dan merekalah yang membuat agama ini tegak sampai sekarang. Salah satunya gitu, para pemuda yang berani, para pemuda yang jujur, para pemuda yang tidak menghabiskan waktunya dengan sia-sia, dengan tawuran dan lain-lain, tetapi para pemuda yang menghabiskan waktunya di dalam ketaatan kepada Allah. Itulah salah satu yang dilindungi di yaumil akhir. Baik.